Indonesia. Dan mari kita sambut dan dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi LC MA. Kepada beliau dengan penuh takzim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Hidayatullah Bapak Kiai Haji Nasfi Arsyad LCMA beserta jajarannya, pimpinan Laznas Baitul Mal Hidayatullah, para dai yang akan ditugaskan yang saat ini mengikuti secara daring dan luring, para tamu undangan termasuk para dai dan imam dari Palestina yang hadir bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam satu acara yang sangat penting sekali terkait dengan pelepasan 1.500 dai tangguh yang akan disebar ke berbagai wilayah khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Bidang Dakwah tadi bahwa acara ini bukan sekedar acara seremonial biasa, tapi ini adalah jati diri. Saya ingin menambahkan, ini bukan sekedar jati diri, tetapi kita sedang meletakkan tonggak peradaban Al-Quran. Apalagi tadi dilaporkan bahwa salah satu inti gerakan dari Hidayatullah ini adalah Grand MBA, Gerakan Nasional Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quran. Sudah ada 1.600 rumah Al-Quran. Saya di luar dari kedinasan sebenarnya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, Pak, karena banyak hal mempertemukan saya dengan Hidayatullah. Tahun 2006 itu saya baru kembali dari Mesir setelah menyelesaikan studi doktoral di bidang tafsir dan ulumul Quran. Sebelum itu saya juga sering bersilaturahim, bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada di INSIS, yang ada di Dewan Dakwah dan lain sebagainya. Sehingga menjelang saya pulang ke tanah air, dan ketika pertama kali saya menapakkan kaki ke tanah air setelah menyelesaikan studi, teman-teman dari Sabili, media dakwah, bahkan Suara Hidayatullah itu ikut membantu memperkenalkan saya, Pak. Bahkan tahun 2006 atau 2007 awal itu ada liputan khusus Suara Hidayatullah tentang saya di beberapa halaman itu. Terima kasih Hidayatullah yang pertama kali saya menapakkan jalan dakwah itu membuka ruang bagi saya. Kalau tadi disebutkan bahwa dakwah Al-Quran karena memang secara pendidikan, latar belakang saya S1, S2, S3 adalah di bidang Al-Quran dan tafsirnya dari Universitas Al-Azhar. Lalu kemudian saya kembali ke tanah air pun, walaupun di jalur birokrasi pemerintahan, tetapi bidang yang saya tangani pun masih dalam ranah Al-Quran. Di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, di Taman Mini, di Bait Al-Quran, selama bertahun-tahun, mulai dari kepala bidang pengkajian Al-Quran, kita melakukan kajian-kajian tentang tafsir.
tafsir tematik, tafsir ilmi dan lain sebagainya, sampai kemudian sejak 2015 sampai 2022 saya menjadi kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Lalu kemudian berpindah ke Basnas pun ketemu dengan Lembaga Baitul Mal Hidayatullah sebagai salah satu Lasnas, karena saya sebagai sekretaris utama Badan Amil Zakat Nasional. Dan kali ini setelah 1 tahun kemarin saya mengurusi haji luar negeri, tahun ini baru 1 bulan setengah ini saya dipercaya sebagai Direktur Penerangan Agama Islam, dan saya senang bertemu dengan para dai. Kemarin selama 2 hari saya bertemu dengan para penyuluh agama Islam. Ini dai plat merah, Pak. Yang ada di Priangan Timur 850-an orang, Bandung Raya sekitar 800-an orang. Besok dengan yang ada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi jumlahnya juga ratusan. Kali ini dengan dai yang plat hitam ya. Ya. Tetapi saya kira risalah kita sama, Pak. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Jadi sekali lagi izinkan saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama pribadi, atas nama Kementerian Agama, atas kolaborasi Kementerian Agama dengan DPP Hidayatullah dan juga Baitul Mal Hidayatullah untuk penguatan dakwah di daerah 3T dan perbatasan selama bulan suci Ramadan ini. Saya kira sekali lagi ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi ini adalah ikhtiar kita bersama, ikhtiar yang sangat strategis untuk membuktikan kehadiran negara dan umat ke seluruh pelosok negeri. Kita tahu, tadi sudah dijelaskan betapa saudara-saudara kita yang ada di wilayah 3T, 3T itu bukan 3 triliun. 3T itu tertinggal, terdepan, terluar, terbelakang, terusnya. Ya. Di sana mereka banyak sekali mengalami keterbatasan. Tadi digambarkan seandainya kita hidup di sana pun kita tidak terbayang bisa berada di tempat ini. Mereka terbatas akses pendidikan agamanya. The scenery here is just as unforgettable as the cold. The scenery here is just as unforgettable as the cold. The scenery here is just as unforgettable. Perkebunan seadanya dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab sosial kemasyarakatan, tanggung jawab keagamaan kita, Pak. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban nanti oleh Allah di akhirat kelak itu nanti. Dan mereka sangat membutuhkan pencerahan dari segi spiritual. Mereka juga perlu kita kuatkan dari segi akhlak yang Qur'ani. Mereka juga perlu untuk kita kenalkan dasar-dasar agama mulai dari membaca dan memahami Al-Quran. Saya kira tidak ada tugas yang lebih mulia daripada itu semua. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Oleh karena itu saya bersetuju dengan pilihan kata bahwa yang akan dikirim ini adalah dai. Sebab di tengah masyarakat kita ini ada dai, ada ustadz, ada penceramah, ada kiai. Saya kira kita bukan hanya penceramah, Pak. Masyarakat kita ini sudah jenuh diceramahi. Di mana-mana kita bisa temukan. Apalagi di era media sosial ini. Masyarakat kita ini perlu didampingi. Masyarakat kita ini perlu ada yang mengadvokasi. Apalagi di tengah berbagai tekanan kehidupan sekarang ini. Kita semua merasakan bagaimana kita hidup di era yang sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Baik pada tataran global maupun pada tingkat nasional dan lokal kita ini, Pak.
Karena semua itu akan terimbas. Di tatanan global bagaimana sekarang ini negara-negara besar itu sedang mengatur kembali tatanan dunia. Dan ini pasti akan terdampak pada ekonomi. Bukan hanya di negara-negara mereka, tetapi juga di negara-negara kita ini, Pak. Dan mulai terasa sekarang ini, Pak. Daya beli masyarakat kita agak sensitif, melihat ketidakadilan, melihat kesenjangan, dan lain sebagainya. Saya berharap para dai ini, terutama di bulan Ramadan, tidak lagi memprovokasi masyarakat. Karena kita semua merasakan, Pak. Yang diperlukan adalah para dai yang bisa mencerahkan, menyejukkan, menenangkan, dan menguatkan. Para dai bukan hanya yang pintar ceramah, tetapi juga yang bisa melahirkan empati dan simpati kepada mereka. Terima kasih kepada Lasnas Baitul Mal Hidayatullah yang kiprahnya sudah sangat luar biasa. Portofilian sangat mengenal betul saya selama berada di Basnas, reputasinya cukup bagus. Oleh karena itu dakwah yang melahirkan simpati, dakwah yang melahirkan empati, dakwah yang menumbuhkan semangat kebersamaan, semangat untuk berbagi, ini yang paling dibutuhkan umat sekarang ini, Pak. Kita perlu saling menguatkan. Kita perlu saling menengok apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Saya kira mereka tidak lagi hanya butuh diceramahi, Pak. Sudah lelah. Sudah lelah mereka kita ceramahi. Oleh karena itu, saya berharap para dai yang akan bertugas ini bisa menjadi teladan. Bisa menjaga integritas. Apalagi yang akan didakwahkan itu adalah Al-Quran. Maka dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang membangun, bukan yang memprovokasi, bukan yang memecah belah. Kita ini saya kira bersyukurlah dengan keberadaan ormas seperti Hidayatullah, Muhammadiyah, NU yang saling menguatkan antara negara dengan ormas ini. Saya minggu lalu itu baru kembali dari Irak. Kebetulan dengan Irak ini saya cukup dekat, baik yang kalangan sunninya, Diwanul Waqfis Sunni, maupun Diwanul Waqfis Syi'i. Karena sudah terbelah sedemikian rupa, Pak, Irak itu. Berdasarkan sekte keagamaannya. Nah, kebetulan dua kelompok ini juga saling mengundang. Terakhir saya diundang oleh Diwanul Waqfis Syi'i. Kalau kita lihat peta yang ada di beberapa negara-negara muslim, terutama yang memiliki keragaman sekte, keragaman kabilah dan lain sebagainya, sulit sekali mereka bersatu, Pak. Libanon itu ada 18 sekte. Memang mayoritas muslim, 69-70%. Saya punya kawan salah satunya mufti dari Rusia. Mufti di sana. Itu sulit bersatu, Pak. Dan mudah sekali mereka dipecah belah itu. Terutama oleh yang mendesainnya dulu. Karena Perancis, ya Libanon itu didesain oleh Perancis dulu. Sehingga kemudian mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Bahkan sudah ketahuan kalau dia tinggal di wilayah ini, oh ini orang Durus. Oh ini orang Mormon. Oh ini orang itu dan lain sebagainya. Secara sosiologis sudah sedemikian rupa. Sulit itu akan menyatukan. Dan waktu 2016, kami bersama Menteri Agama waktu itu, lalu Pak Kiai Hasim Muzadi, diundang dalam sebuah seminar, mereka iri, Pak. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat sipil melalui ormas-ormas keagamaan terutama, yang begitu sangat erat hubungannya dengan negara. Mereka itu tidak. Ini yang patut kita syukuri. Ini yang patut kita jaga bersama. Maka sejak 5 tahun yang lalu Kementerian Agama meluncurkan program Dai 3T, kita perluas terus. Karena tidak mungkin tugas mulia ini hanya dilakukan oleh negara, Pak. Tidak mungkin. Oleh karenanya perlu kolaborasi. Negara itu sebesar-besarnya pasti memiliki keterbatasan.
pasti memiliki keterbatasan. Nah, organisasi kemasyarakatan ini, ormas keislaman ini punya jaringan yang sangat luar biasa. Mari kita perluas kolaborasinya. Maka tahun ini ketika saya dilaporkan tentang program Dai 3T ini, tahun lalu itu hanya 1.900, tepatnya 970 sekian, tidak sampai 1.000. Tahun ini kita perluas dengan menggandeng ormas-ormas seperti Hidayatullah, lalu kemudian Dewan Dakwah, dan meningkat. Laporan saya terakhir itu dari Hidayatullah hanya 1.000 katanya. Maka angkanya 2.003. Lalu saya lihat di sini ada 1.500. Kalau 1.500 berarti angkanya sudah 2.503, Pak. Dan Hidayatullah sebagai kontributor dan penyumbang terbesar. Terima kasih Hidayatullah, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang sangat konstruktif, yang sangat positif ini. Karena sekali lagi tugas-tugas seperti ini tidak bisa hanya dibebankan kepada negara, tetapi perlu kerjasama yang aktif, terutama di wilayah-wilayah perbatasan itu, Pak. Di wilayah-wilayah yang selama ini kita sebut daerah 3T. Mereka sangat membutuhkan kehadiran negara, mereka sangat membutuhkan kehadiran umat. Oleh karenanya, kehadiran para dai ini tentu sangat ditunggu oleh mereka. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan pada kesempatan ini perkenankan saya juga untuk menyapa uhayyikum ya ikhwanana min ardil Isra wal Mi'raj. Nuhayyikum bitahiyyatil ijlal wat taqdir wa uqaddim syukri wa taqdiri niyabatan an Wizarati Syu'un ad-Diniyah ala ma qaddamtumu wa ala ma sataqunu bihi fi Indonesia, fa inna hudurakum bainana syarafun lana. فإن حضوركم بيننا وبين إخوتكم هذا يتجاوز الحدود والجغرافية، لأن القرآن هو الذي يجمعنا ورسالة الدعوة هي التي توحدنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عن أمتكم خير الجزاء، وأن يجعل خطواتكم مباركة في بلدكم الثاني بلدكم المكرر، وأن يكتب لكم أجر المجاهدين بكلمة الله والصابرين على البلاء. Syukran lakum jami'an, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Hidayatullah, kepada Baitul Mal Hidayatullah, dan saya ucapkan selamat jalan kepada para dai yang akan mengemban tugas mulia di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.